Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Di video kali ini kita akan membahas tentang transplantasi ginjal atau cangkok ginjal yang dilakukan untuk menangani gagal ginjal. Bagaimana penjelasannya? Simak penjelasannya dalam video berikut ini. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajak kalian seperti biasa untuk mensubscribe channel ini, karena di channel ini saya akan memberikan informasi kesehatan ginjal dan juga cuci darah setiap minggunya. Dan jangan lupa untuk membagikan video ini ke semua media sosial yang kalian punya. Jadi tunggu apa lagi, langsung subscribe! Transplantasi ginjal atau cangkok ginjal dilakukan untuk menangani gagal ginjal, yaitu kondisi di mana ginjal itu sudah tidak bisa berfungsi dengan baik. Dalam prosedur ini, dokter melakukan operasi plastik. Dalam prosedur ini, dokter melakukan operasi untuk mengganti ginjal yang sudah rusak dengan ginjal yang sehat dari si pendonor. Ginjal merupakan organ vital tubuh yang berfungsi untuk menyaring zat limbah dari darah, lalu mengeluarkannya lewat urin. Nah, bila fungsi ginjal itu mengalami gangguan, otomatis proses penyaringan tersebut akan terganggu, sehingga zat limbah itu akan menumpuk di dalam tubuh. Dan jika dibiarkan, kondisi ini berpotensi untuk mengancam jiwa dan nyawanya. Oke, sekarang kita akan membahas bagaimana cara mendapatkan donor ginjal. Ada dua sumber untuk mendapatkan donor ginjal, yaitu yang pertama melalui pendonor yang masih hidup, dan kemudian yang kedua melalui pendonor yang baru meninggal dunia. Kita bahas satu persatu ya. Pertama adalah pendonor yang masih hidup. Ginjal bisa didonorkan melalui pendonor yang masih hidup. Pendonor tersebut bisa dari keluarga, bisa dari teman, atau siapapun yang ingin memberikan ginjalnya dan siap untuk hidup dengan satu ginjal saja di tubuhnya. Kemudian yang kedua adalah pendonor yang telah meninggal dunia. Ginjal juga bisa didonorkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia. Bahkan pada kebanyakan kasus, transplantasi ginjal itu, ginjalnya itu diperoleh dari pendonor yang telah meninggal dunia. Meski demikian, ginjal sebaiknya berasal dari orang yang mengalami kematian fungsi otak atau disebut juga dengan mati otak. Sekarang kita akan membahas tentang hal yang perlu diperhatikan sebelum menjalani transplantasi. Setelah mendapatkan ginjal dari pendonor, Anda akan menjalani rangkaian tes untuk memastikan ginjal itu benar-benar cocok untuk golongan darah Anda dan jaringan tubuh Anda. Hal ini penting dilakukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya reaksi penolakan tubuh terhadap ginjal baru tersebut. Sementara itu, jika belum ada pendonor ginjal yang cocok untuk Anda disarankan untuk menjaga agar tubuh Anda itu tetap sehat. Berikut ini adalah beberapa cara yang dapat Anda lakukan. Yang pertama adalah mengkonsumsi obat-obatan dan makanan yang memang dianjurkan oleh dokter. Kemudian yang kedua adalah menghentikan kebiasaan merokok jika Anda itu seorang perokok yang aktif. Kemudian yang ketiga adalah membatasi konsumsi minuman beralkohol. Kemudian yang keempat adalah berolahraga rutin, dan yang terakhir adalah melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Namun perlu diingat bahwa transplantasi ginjal ini tidak bisa dilakukan jika Anda mengalami kondisi seperti berusia lanjut, kemudian menyalahgunakan alkohol atau obat-obatan, kemudian mengkonsumsi obat atau sedang menjalani perawatan tertentu, dan bahkan ketika Anda itu menderita kanker, penyakit jantung, atau gangguan mental. Oke, sekarang kita bahas tentang prosedur transplantasi ginjal. Setelah mendapatkan ginjal yang cocok, Anda bisa langsung menjalani operasi transplantasi ginjal. Biasanya operasi ini berlangsung selama 3-5 jam. Biasanya Anda akan diberi obat bius selama proses transplantasi itu berlangsung. Nah, berikut ini adalah tahapan-tahapan atau prosedur transplantasi ginjal. Saya akan menjelaskannya di video berikut ini. Oke? Jadi nanti si penerima donor ginjal ini akan dilakukan pembedahan, yaitu sayatan di bagian bawah perut. Kemudian dokter akan mengangkat nih ginjal yang akan dimasukkan ke tubuh yang sudah siap, ke tubuh yang akan didonorkan.
Jadi nanti disambungkan tuh ginjalnya ke tubuh si penerima donor. Jadi nanti dia memiliki 3 ginjal. Nah, pembuluh darahnya itu sedemikian rupa dioperasi, kemudian disambung pembuluh darahnya itu sampai di bagian bawah perut juga itu disambungkan. Lalu ureter atau saluran yang menghubungkan ginjal ke kandung kemih itu juga disambungkan ke kandung kemih. Dan setelah itu dokter akan menutup luka sayatan dengan jahitan. Sebenarnya ini prosedur operasi yang simpel, namun yang agak ribet adalah mencari pendonor yang cocok. Biasanya ginjal baru itu sudah bisa langsung menjalankan fungsinya sesaat setelah darah itu mengalir ke organ tersebut. Namun ada beberapa kasus ginjal itu memerlukan waktu yang lebih lama untuk memproduksi air kencing atau urin. Nah, sambil menunggu ginjal baru itu bekerja dengan optimal, Anda dapat melakukan tetap yang namanya cuci darah. Sambil dipantau-pantau itu kan fungsi ginjal barunya gimana, tetap harus di backup dengan cuci darah. Nah, Anda juga harus mengkonsumsi obat imunosupresan seumur hidup untuk mencegah tubuh Anda itu menolak ginjal yang baru. Walaupun itu sama-sama organ tubuh, tapi tetap saja tubuh itu ada respon penolakan. Jadi ketika kita sudah tahu ilmunya, maka nanti akan diberikan obat imunosupresan. Jadi imunnya itu dipres gitu, ditekan supaya imunnya itu nggak menolak ginjal yang baru. Oke, sekian aja video dari saya tentang transplantasi ginjal. Semoga bermanfaat. Jika kalian ada saran, saya ingin membahas tentang apa, tentang suatu masalah kesehatan ginjal dan juga cuci darah, silahkan tulis di kolom komentar. Saya akan mencoba untuk membuatkan videonya. Nah, sebenarnya banyak sekali materi-materi untuk transplantasi ginjal. Cuman saya akan memberikan materi tentang resiko serta komplikasi transplantasi ginjal setelah video ini. Oke? Tetap subscribe channel ini jika kalian ingin mengetahui apa yang lebih lanjut tentang transplantasi ginjal. Gak ada ruginya. Oke? Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.